मुझे अफसोस करना नहीं आता. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Kembali lagi dengan Potolo Movie. Kali ini saya akan menceritakan alur film yang berjudul Sindagi Namilegi Dobara yang rilis pada tahun 2011. Film ini akan menceritakan tentang 3 orang sahabat yang melakukan perjalanan untuk mengunjungi tiap kota yang ada di Spanyol. Tanpa perlu berlama-lama lagi, kita lanjut pada ceritanya. Cerita dimulai pada seorang pria bernama Kabir yang tengah melamar pacarnya Natasha. Kemudian mereka mengadakan pesta pertunangan. Kabir memiliki sahabat bernama Imran. Mereka sering disebut Tri Musketeer. Kabir dan Imran membuat rencana untuk melepaskan masa bujang Kabir dengan melakukan perjalanan mengelilingi kota-kota yang ada di Spanyol. Lalu kita akan beralih pada seorang bernama Arjun yang merupakan salah satu dari Tri Musketeer. Ia menghubungi Kabir bahwa ia begitu sibuk dan mungkin ia tidak dapat pergi ke Spanyol. Kabir memaksa kalau Arjun tidak pergi, maka mereka tidak akan pergi sama sekali. अर्जुन यार, you promised. I know. तू इतना सेंटी क्यों हो रहा है यार? It's my. Saat pulang kerja, Arjun bertemu dengan seorang perempuan. Ia merupakan mantan Arjun. Ia datang mengatakan bahwa ia akan menikah. Arjun yang masih sayang padanya hanya dapat mengucapkan selamat padanya. Ia sebenarnya ingin memperbaiki hubungannya dan telah menyediakan hadiah yang istimewa berupa tas mewah yang ia beli. Kegundahan Arjun membuatnya setuju untuk pergi bersama sahabatnya menuju Spanyol. With the 3 musketeers, yaar. All for one and one for all. Kabir, Imran, dan Arjun langsung bertemu di Barcelona, Spanyol. Mereka membuat rute perjalanan mereka dari kota ke kota. Sebenarnya, Imran dan Arjun sempat mengalami masalah mereka sendiri yang membuat hubungan mereka agak sedikit renggang. Arjun memberikan hadiah pada Kabir berupa tas mewah yang sebenarnya hadiah itu untuk mantannya. 12,000 euros इस पर्स के लिए हाँ, तेरी तनख्वाह भी इतनी नहीं. Di Barcelona, hanya Imran dan Kabir yang menikmati liburan mereka, karena Arjun masih sibuk mengurusi pekerjaan kantornya. Hampir tiap jam, handphone Arjun terus berdering. Alasannya, Arjun bekerja secara terus-menerus karena ia ingin memiliki banyak uang di umur 40 tahun, agar ia dapat pensiun dan menikmati hari tuanya. Keesokan harinya, mereka menyewa mobil untuk perjalanan mereka. Seperti biasa, Arjun masih tetap sibuk dengan handphonenya. Bahkan perjalanan mereka sempat terhenti karena Arjun sedang rapat dengan rekan bisnisnya. Moshi Yamamoto-san. Mercy Kabir kelihatannya sudah muak dengan handphone Arjun yang terus berdering dan bergumam apakah handphone itu bisa dibuang saja. Lantas Imran dengan cepat menarik handphone Arjun dan membuangnya. Dengan muka tanpa dosa, ia pun tertawa. Arjun gelagapan mencari handphonenya, tetapi tidak kunjung ketemu. Arjun pun marah dan menampar Imran. Ia juga mengungkit masa lalu yang membuat hubungan mereka renggang karena dulu Imran berkencan dengan pacar Arjun. Kabir pun menengahi pertengkaran mereka karena perempuan yang mereka kencani itu bukanlah perempuan yang baik, karena endingnya ia juga selingkuh dari Imran. Sonali was my girlfriend. Hey यार, Sonali and me fell in love. Sonali was a bitch. Mereka pun tiba di kota Las Palmas yang merupakan kota dengan keindahan lautannya. Arjun melihat seorang perempuan yang begitu menarik di matanya dan terus melirik perempuan itu. Imran yang melihat Arjun melirik perempuan itu langsung menghampirinya dan juga berkenalan dengannya. Perempuan itu bernama Laila. Ia adalah blasteran India dan Amerika. It's really nice. Leila. Di malam hari, Imran membelikan handphone untuk Arjun sebagai pengganti handphonenya yang hilang. Namun handphonenya adalah handphone jadul dengan warna pink.
Kabir juga memberitahukan rencana mereka besok adalah belajar snorkeling. Arjun tidak setuju karena ia takut dengan laut dan tidak dapat berenang. Sampai besok setelah ia mengetahui bahwa instruktur mereka adalah Laila, ia pun setuju untuk ikut. Laila pun mulai mengajari mereka dasar-dasar untuk menyelam di lautan. Singkat cerita, di hari selanjutnya, mereka pun mulai menyelam untuk menikmati keindahan biota laut. Arjun adalah orang yang paling menikmati keindahan itu. Bahkan setelah mereka selesai menyelam, Arjun menitikkan air mata menyaksikan keindahan yang diciptakan oleh Tuhan. Setelah itu, Kabir sedang melakukan video call dengan Natasha. Laila datang ke kamar Kabir ingin meminjam WC-nya sebentar karena kamar mandinya sedang digunakan. Natasha lantas menanyakan suara perempuan yang ada di kamar Kabir. Kabir langsung mengenalkan Laila pada Natasha. Seketika, Natasha tidak senang dengan liburan calon suaminya itu, dan mereka pun bertengkar. Saat makan malam, karena mereka bertiga telah begitu dekat dengan Laila, Kabir mengundang Laila untuk ikut dalam perjalanan mereka. Tetapi Laila akan pergi ke Bunol untuk ikut ke festival Tomatina, yang merupakan pesta lempar tomat di Spanyol. Laila mengajak mereka untuk ikut festival karena tujuan mereka adalah Sevilla. Maka mereka akan lewat Bunol. Arjun setuju dengan ajakan Laila dan menunda keberangkatan mereka menuju Sevilla. Mereka pun berangkat ke Bunol. Kabir menghubungi Natasha bahwa mereka akan ke Bunol dan akan menginap di Hotel Ventampilar. बुनियोल जा रहे हो तुम? कुछ वेंटा पिलार नाम का होटल है। Di Bunol, mereka ketemu dengan teman Laila bernama Nuri. Mereka semua bersenang-senang di perayaan Tomatina. Di depan hotel, Laila bercanda melempari muka Kabir dengan tomat. Lantas, Kabir langsung mengangkat Laila dan tepat di lobi hotel, Natasha melihat Kabir yang menggendong Laila. Kejadian itu pun membuat pertengkaran mereka kembali memuncak. Imran sengaja menguping pembicaraan mereka dan mengatakan pada Laila kalau Natasha begitu membenci Laila. नताशा तुमसे नफरत करती है क्या? Mereka semua makan malam dengan menikmati hiburan malam di lobi hotel. Mereka membicarakan tujuan mereka selanjutnya. Three Musketeers akan kembali pada rencana mereka menuju Sevilla. Natasha akan kembali ke London, sedangkan Laila akan pergi ke Maroko. Setelah makan malam, Imran meminta pada Arjun dan Laila untuk membiarkannya berdua bersama Nuri. Imran ingin menikmati tubuh indah Nuri di malam itu. Arjun dan Laila pergi keluar untuk menikmati indahnya malam. Laila bertanya pada Arjun, apakah uang akan membuatnya bahagia? Arjun menjawab kalau uang benar-benar membuatnya bahagia, karena sewaktu kecil ayahnya telah meninggalkan utang pada keluarganya, dan secara sederhana, uang adalah hal yang paling penting di dunia. Tetapi menurut Laila, uang tidak benar-benar membuatnya bahagia, karena uang tidak dapat membuatnya mengeluarkan air mata bahagia seperti sewaktu Arjun menitikkan air mata setelah menyelam. Tujuan Arjun begitu bagus untuk pensiun di umur 40 tahun, tetapi setiap manusia tidak akan ada yang tahu apakah masih dapat hidup sampai umur 40 tahun. Yang paling penting adalah bagaimana caranya untuk menikmati hidup setiap harinya. Lalu, kita akan berpindah bersama Imran dan juga Nuri. Sebenarnya, Imran punya rencana sendiri pergi ke Spanyol, yakni untuk bertemu ayahnya. Ia mengatakan itu pada Nuri, tetapi Nuri tidak dapat berbahasa Hindi. Keesokan harinya, mereka pun berpisah. Arjun akan pergi bersama sahabatnya dan juga Natasha menuju bandara. Di waktu itu, Laila merasakan kegundahan dalam hatinya. Ia pun meminjam motor Nuri dan dengan sekejap, ia memburu mobil yang mereka gunakan. Laila memberikan ciuman yang akan dikenang oleh Arjun untuk memberitahukan isi hatinya. करना भी नहीं चाहिए।
Setelah mengantar Natasha ke bandara, mereka pun menuju Sevilla. Imran mengatakan pada mereka sebelum masuk ke Sevilla, ia ingin bertemu dengan seseorang bernama Salman Habib yang merupakan seorang seniman. Sebenarnya, orang tersebut adalah ayah Imran. Saat Imran telah mendekati desa ayahnya, ia malah memutar arah, mungkin karena hatinya belum siap untuk bertemu. Mereka pun tiba di Sevilla. Arjun mengajak Imran dan Kabir untuk ikut terjun payung. Kali ini Imranlah yang merasakan ketakutan karena ia tidak suka dengan ketinggian. Di hari itu, mereka pun mulai belajar dasar-dasar terjun payung dari seorang instruktur. Dan dengan cepat, mereka pun loncat dari ketinggian, merasakan adrenalin di atas udara. Imran juga dapat melewati rasa takutnya dan begitu bahagia telah bersenang-senang dengan sahabatnya di kota Sevilla. Di malam itu, mereka yang tengah mabuk terlibat perkelahian dengan seorang yang membuat mereka harus masuk ke penjara. Mereka tidak dapat menghubungi Laila dan Nuri, yang membuat mereka tidak dapat bebas karena tidak memiliki seorang penjamin. Lalu Imran memberitahukan kalau masih ada seseorang yang dapat menjamin mereka, yakni Salman Habib. Imran pun bercerita kalau Salman Habib adalah ayah kandungnya, yang baru saja ia tahu setahun yang lalu. Ia punya alasan tersendiri pergi ke Spanyol, karena hendak ingin bertemu ayahnya untuk menanyakan alasan Salman pergi meninggalkan ibunya. Dengan tangan yang gemetar, Imran pun menelpon Salman. Salman datang sebagai penjamin dan mengundang mereka bertiga menuju rumahnya. Imran akhirnya dapat menuntaskan tujuannya kemari. Salman bercerita mengenai dirinya dan ibu Imran. Sewaktu dulu saat mereka masih muda, Salman pergi untuk mengejar impiannya, menjadi seorang seniman dan menjelajahi dunia. Hanya kata maaf yang dapat ia berikan pada anaknya itu. Imran pun pergi meninggalkan air mata. छोड़कर चले. Travel the world. I'm sorry, Imran. Sorry तब कहिएगा जो प्यार से please. Arjun datang untuk menghibur Imran, sedangkan Kabir sedang video call bersama Natasha. Natasha penasaran dengan apa yang terjadi dengan sahabat Kabir, namun Kabir tidak dapat menjelaskan detailnya. Terlintas di wajah Kabir, sebenarnya ia tidak begitu bahagia untuk menikah. Lalu kita akan kembali sebentar ke masa lalu. Di acara ulang tahun ibu Kabir, ia memperlihatkan cincin pada Natasha. Natasha pun langsung berteriak dan memberitahukan pada orang-orang kalau Kabir tengah melamarnya. Kabir langsung menarik Natasha untuk berbicara empat mata dan memberitahukan kalau cincin itu adalah hadiah ulang tahun ibunya. Natasha pun kecewa karena Kabir tidak serius dengan hubungan mereka. Dan akhirnya, untuk menyenangkan hati Natasha, Kabir pun melamar Natasha di malam itu. Kita pun kembali di waktu sekarang. Mereka kini berada di kota Pamplona. Di depan pintu kamar Arjun, Laila datang. Di akhir liburan mereka, Imran datang dengan ide gilanya untuk ikut dalam festival tradisional San Fermin, yakni dikejar oleh banteng. मुझे लगा ये हमारे ट्रिप का आखिरी एक्सपीरियंस होना चाहिए. ये हमारी जिंदगी का आखिरी एक्सपीरियंस हो सकता है. Tentu saja, Kabir dan Arjun tidak ingin berpartisipasi karena itu akan sangat berbahaya. Di siang hari, Arjun melihat kekhawatiran di wajah Kabir. Arjun tahu bahwa Kabir tidak bahagia dengan pernikahannya yang tinggal menghitung hari. Kabir pun pergi karena tidak ingin membahas itu. Lantas, Arjun dan Imran pergi mengejar Kabir. Kabir dengan kesal memberitahukan kalau ia tidak ingin pernikahan itu. Ia mencintai Natasha, tetapi semakin dekat waktu pernikahannya, Natasha semakin berbeda. Natasha yang Kabir kenal adalah seseorang yang berbakat, yang penuh akan mimpi. Kini menjadi seorang gadis yang posesif, di mana setiap apa yang Kabir lakukan, Natasha harus tahu. Kabir juga memberitahukan kalau pelamaran yang ia lakukan karena sebuah kesalahpahaman.
Dan saat ini hatinya memang belum siap untuk menikah. Are you crazy? Dude, it's your life. Di malam itu, Imran menelpon ibunya dan mengatakan bahwa ia mencintai ibunya. Arjun juga semakin yakin dengan hatinya yang terus ingin bersama Laila. Sedangkan Kabir terus bertanya-tanya pada pikirannya, apakah pernikahan akan membuatnya bahagia. Keesokan harinya, mereka dengan sukarela ikut berpartisipasi dalam festival. Mereka bertiga berjanji kalau mereka dapat bertahan dari kejaran banteng, maka mereka harus melakukan sesuatu yang sangat ingin ia lakukan di dunia ini. Imran berjanji bahwa ia akan mengizinkan sahabatnya membaca puisi yang ia tulis dan akan menerbitkannya. Arjun juga berjanji akan pergi bersama Laila menuju Maroko dan ia tidak peduli jika harus dipecat oleh kantornya. Sedangkan Kabir, ia bersedia pergi ke London untuk bertemu dengan Natasha dan mengatakan kalau ia tidak ingin menikah. अगर मैं जिंदा रहा तो मैं तुम दोनों को अपनी पोइट्री दिखाऊंगा। लैला के साथ मोरक्को जाऊंगा। चाची को कहूंगा कि I'm sorry पर मैं ये शादी नहीं। Banteng-banteng pun dilepaskan dan mengejar para peserta. Mereka bertiga berhasil selamat dan bertahan dalam festival itu. Di akhir cerita, sebuah pesta pernikahan berlangsung yang dihadiri oleh Kabir, Imran, dan Arjun, serta para perempuan, seperti Natasha, Nuri, dan Laila. Pesta pernikahan itu adalah pesta pernikahan untuk Arjun dan Laila, yang tengah berbahagia bersama para sahabatnya. You, me, and asshole. Selesai sudah ceritanya. Dalam film ini, sebuah kebersamaan akan menjadi sebuah obat untuk memperbaiki hubungan. Dan seiring berjalannya waktu, sebuah ketakutan akan menemukan jalan keluarnya.